di waktu hangat. Jika ingin dapat rahmat, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengurus Masjid Nurul Ihsan beserta hadirul hadirat rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah kecuali mengucapkan syukur. Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak kepalang. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin yang terpimpin, seorang revolusioner yang berjuang mati-matian dan habis-habisan untuk menggombleng umatnya dari yang biadab menjadi yang beradab, dari alam yang gelap gempita ke alam yang terang benderang, yakni minaz zulumati ilan nur. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah Ananda berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk menyampaikan ceramah singkat untuk melatih Ananda dalam berdakwah. Nama saya Hilma Syakila Nazwa dari Pondok Pesantren Badrul Islam Palas, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Adapun judul ceramah saya ialah bulan Ramadan adalah syahrul tarbiyah, yaitu bulan pendidikan sebagai cara Allah untuk mendidik kita secara langsung supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa Bapak Ibu, janji Allah adalah Allah akan memudahkan urusan kita, Allah akan memberi rezeki dari sumber yang tak terduga, dan Allah akan memuliakan derajat kita di dunia dan akhirat. Bulan Ramadan ibarat pabrik, yaitu satu, memproduksi orang-orang pemurah. Satu bulan kita telah merasakan bagaimana sakitnya lapar dan dahaga, begitu juga lah yang dirasakan oleh saudara kita yang kurang mampu. Sebagaimana pesan Rasulullah, janganlah ada umatku yang susah berpuasa karena kekurangan belanja. Maka barang siapa yang memberi belanja kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa itu diberikan kepadanya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini banyak orang yang bersedekah karena mengingat Rasulullah bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah, justru Allah akan menambah nilai dan keberkatannya. Sebab orang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Yang kedua, mendidik dan memproduksi orang-orang saleh, yaitu orang-orang yang taat beribadah dan mampu mengendalikan hawa nafsu dari segala yang membatalkan dan merusak pahala puasa. Maka di bulan Ramadan ini kita berjihad melawan hawa nafsu, karena musuh yang paling berat adalah melawan hawa nafsu. Maka setan tidak pernah menggoda malaikat karena malaikat tidak mempunyai nafsu, karena nafsu adalah kendaraan iblis untuk menghancurkan manusia. Adapun nafsu yang paling berbahaya ialah satu, nafsu serakah. Orang-orang yang paling serakah ialah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Contohnya, membangun panti asuhan tapi bisnis, na'udzubillah. Dan orang-orang yang memakan harta zakat yang bukan haknya, termasuk yang tidak mengeluarkan zakat. Dan orang-orang yang memakan harta warisan yang bukan miliknya. Yang kedua, nafsu pemarah, menghancurkan rumah tangga, banyak musuh, membuat hati keras, dan orang-orang akan meninggalkanmu. Yang ketiga, nafsu seksualitas, adanya pergaulan bebas mengakibatkan hancurnya generasi ke depan. Yang ketiga, memproduksi orang-orang yang bersyukur dan sabar. Saat berbuka, sadarlah kita bagaimana harga nilai segelas air dapat menghilangkan dahaga keseharian. Begitu juga nasi, yang satu piring dapat menghilangkan lapar yang seharian. Subhanallah, nikmat Allah yang mana lagi yang kita dustakan. Yang keempat, memproduksi ahli-ahli surga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 golongan yang dirindukan surga, semuanya ada di bulan Ramadan.
lidahlah yang banyak merusak pahala puasa. Yang ketiga, orang-orang yang memberi makan orang lapar, termasuk orang yang berpuasa. Dan yang keempat, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Baiklah, demikian ceramah singkat saya. Yang benar datang dari Allah, dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Hari Senin bersih-bersih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.